Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa galau, nggak tenang, atau ada yang hilang, tapi kamu nggak bisa jelasin kenapa? Nah, mungkin aja itu tanda kalau kamu lagi merindukan seseorang. Tapi, kadang kita nggak sadar atau bahkan bingung, apa ya rasa itu adalah kerinduan? Di video kali ini, kita bakal ngebahas 10 tanda psikologi ketika kamu merindukan seseorang. Kamu pasti bakal menemukan beberapa tanda ini relate banget dengan apa yang kamu alami. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan update konten terbaru dari kami. Yuk, langsung aja kita mulai. 1. Kamu sering tiba-tiba kepikiran tentang dia. Pernah nggak, lagi di tengah aktivitas sehari-hari, tiba-tiba pikiran kamu melayang ke satu orang tertentu? Misalnya, kamu lagi kerja atau belajar, tapi tiba-tiba wajahnya muncul di pikiran kamu. Nah, ini bisa jadi tanda jelas kalau kamu sedang merindukan dia. Waktu aku dulu lagi sibuk-sibuknya dengan kerjaan, tiba-tiba ada satu momen di mana aku kepikiran teman lama. Padahal udah lama nggak komunikasi, tapi entah kenapa pikiranku terus balik ke dia. Rasanya seperti ada dorongan dari dalam untuk mengingat momen-momen indah yang pernah kami lewati bersama. Kalau kamu juga sering ngalamin hal kayak gini, itu tanda bahwa alam bawah sadar kamu merindukan dia. 2. Semua hal di sekitarmu mengingatkan kamu pada dia. Tanda berikutnya yang sering banget terjadi adalah ketika apapun yang kamu lihat atau dengar di sekitar tiba-tiba mengingatkan kamu tentang dia. Bisa jadi lagu favorit yang pernah kalian dengarkan bareng, tempat yang pernah kalian kunjungi, atau bahkan hal kecil seperti aroma parfum yang dia suka pakai. Aku sendiri pernah ngalamin hal ini waktu lagi nongkrong di kafe favorit. Musik yang diputar di sana tiba-tiba membawa aku kembali ke kenangan lama. Rasanya, seakan-akan semua yang ada di sekelilingku seperti punya hubungan dengan dia. Inilah tanda bahwa rindu mulai muncul dari dalam dirimu, bahkan tanpa kamu sadari. 3. Kamu sering memeriksa media sosial dia. Kamu tiba-tiba jadi lebih sering kepoin media sosial dia, padahal sebelumnya nggak pernah seobses ini. Kamu ngecek status atau story yang dia update, berharap bisa tahu lebih banyak tentang kehidupannya saat ini. Mungkin kamu nggak sadar, tapi ini adalah salah satu bentuk kerinduan yang muncul secara perlahan. Ada satu momen di mana aku sering banget buka Instagram dan secara otomatis ngecek akun seseorang yang jarang aku hubungi lagi. Bukan stalker sih, tapi lebih kerasa penasaran, apa kabar ya dia sekarang? Kalau kamu juga sering begini, bisa jadi ini sinyal bahwa kamu sebenarnya merindukan kehadirannya dalam hidupmu. 4. Kamu bermimpi tentang dia. Pernah mimpiin seseorang yang udah lama nggak kamu temui? Psikologi bilang, mimpi seringkali menjadi refleksi dari pikiran bawah sadar kita. Ketika seseorang muncul dalam mimpi kamu, itu bisa jadi tanda bahwa kamu merindukan dia. Mimpi adalah cara otak kita mengatasi emosi atau perasaan yang mungkin belum terselesaikan di dunia nyata. Aku pernah bermimpi tentang teman lama yang udah nggak aku hubungi bertahun-tahun. Dalam mimpi itu, kami ngobrol, ketawa, dan seolah kembali ke masa-masa indah. Setelah bangun, aku sadar kalau mungkin aku memang merindukan hubungan kami yang dulu. Jadi, kalau kamu sering bermimpi tentang seseorang, itu adalah tanda kuat kalau hatimu rindu kehadiran dia. 5. Kamu sering menyebut namanya dalam percakapan. Saat lagi ngobrol dengan teman atau keluarga, kamu tanpa sadar sering menyebut namanya. Mungkin kamu ngomong sesuatu kayak, si A dulu pernah ngajarin aku hal ini, loh, ya atau, aku ingat waktu itu si A bilang. Mungkin kamu nggak sadar, tapi ini adalah cara otakmu mengingatkan kamu tentang kehadirannya. Pernah dalam suatu percakapan santai, aku tanpa sadar terus menyebut nama teman lama. Padahal topik pembicaraannya sama sekali nggak ada hubungannya dengan dia. Teman-temanku pun mulai ngeh dan bilang, kamu kayaknya kangen ya sama dia? Dan ternyata mereka benar. Jadi, kalau kamu mulai sering menyebut namanya dalam obrolan sehari-hari, itu bisa jadi petunjuk bahwa kamu sedang merindukan dia. 6. Kamu merasa kehilangan meski belum lama berpisah. Kadang, bahkan setelah baru beberapa hari nggak ketemu atau chat dengan dia, kamu udah mulai merasa kehilangan. Rasanya ada sesuatu yang kosong, meski sebenarnya nggak ada alasan besar di balik perasaan itu. Ini bisa jadi tanda psikologi kalau kamu benar-benar terhubung dengan orang tersebut secara emosional, dan sekarang kamu merindukannya. Aku pernah mengalami hal ini setelah liburan bareng teman-teman. Baru 2 hari balik ke rutinitas sehari-hari, tapi rasanya kayak ada yang hilang. Aku terus memikirkan waktu-waktu yang kami habiskan bersama, meskipun kami baru aja berpisah. Rasa kangen itu muncul lebih cepat dari yang aku kira. Kalau kamu merasakan hal yang sama, ini adalah bukti bahwa kamu memang rindu. 7. Kamu mulai merasa emosi yang tidak jelas. Salah satu tanda psikologi yang cukup unik adalah kamu mulai merasa emosi yang tidak jelas. Mungkin kamu tiba-tiba merasa sedih, galau,
atau bahkan sedikit cemas tanpa alasan yang jelas. Ini bisa jadi adalah manifestasi dari kerinduan yang belum kamu sadari sepenuhnya. Aku pernah ngerasa down tanpa alasan yang jelas selama beberapa hari. Setelah dipikir-pikir, ternyata aku lagi merindukan seseorang yang jarang aku hubungi. Emosi yang tidak terdefinisi itu seringkali merupakan cara tubuh kita mengekspresikan kerinduan yang terpendam. Jadi, kalau kamu mulai merasa nggak enak tanpa alasan yang jelas, coba cek deh, mungkin kamu lagi kangen seseorang. 8. Kamu mengulang-ulang kenangan lama. Ketika seseorang merindukan orang lain, mereka cenderung memutar kembali kenangan lama. Kamu mungkin teringat momen-momen tertentu bersama dia, dan kamu terus memikirkannya. Ini bukan hanya nostalgia, tapi juga tanda bahwa kamu sedang merindukan kehadirannya dalam hidupmu saat ini. Waktu itu aku pernah duduk sendiri di taman, tiba-tiba pikiran aku melayang ke kenangan masa lalu dengan seorang teman dekat. Aku mulai teringat saat-saat lucu yang kami alami, obrolan panjang di malam hari, dan berbagai momen kecil yang dulu terasa biasa, tapi sekarang jadi sangat berarti. Ini adalah tanda bahwa aku benar-benar merindukan masa-masa itu. 9. Kamu merasa senang saat mendapat kabar dari dia. Tanda yang paling jelas kalau kamu merindukan seseorang adalah perasaan senang yang muncul ketika kamu mendapat kabar darinya. Walaupun cuma sekedar chat, hai, atau update status di media sosial. Rasanya kayak dapat angin segar yang menyegarkan hati. Aku ingat satu momen ketika seorang teman lama tiba-tiba menghubungi aku setelah lama nggak komunikasi. Meskipun pesan yang dia kirim sederhana, rasanya seperti aku baru aja mengisi kekosongan yang selama ini aku rasakan. Kalau kamu merasakan hal serupa, berarti kerinduanmu akhirnya mendapat respon. 10. Kamu merasa ada yang kurang dalam hidupmu. Terakhir, tanda paling dalam ketika kamu merindukan seseorang adalah perasaan bahwa ada yang kurang dalam hidupmu. Meskipun semua berjalan normal, ada bagian kecil yang terasa hilang. Ini adalah tanda bahwa kehadiran orang tersebut benar-benar penting dalam hidupmu, dan tanpa mereka, kamu merasa ada yang tidak lengkap. Aku pernah berada di situasi di mana aku merasa hidupku cukup baik-baik saja, tapi di satu titik, aku sadar bahwa ada bagian yang hilang. Setelah dipikir-pikir, ternyata itu karena aku merindukan kehadiran seseorang yang dulu sangat dekat. Jika kamu juga merasa ada yang kurang, mungkin itu karena kamu sedang merindukan seseorang yang dulu punya peran besar dalam hidupmu. Kesimpulan, itulah 10 tanda psikologi yang menunjukkan kalau kamu sedang merindukan seseorang. Kerinduan itu memang seringkali datang tanpa disadari, tapi tanda-tanda kecil seperti yang kita bahas tadi bisa jadi petunjuk bahwa hati dan pikiranmu sebenarnya sedang merindukan kehadiran seseorang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Kalau kamu punya cerita tentang momen-momen di mana kamu merindukan seseorang, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.